Salam olahraga, salam sepak bola buat teman-teman semua. Kembali lagi di channelnya Jasril Bola Channel. Di konten terbaru ini tentunya akan mereview pertandingan antara Manchester United versus Nottingham Forest. Yang mana di pertandingan ini berakhir dengan skor 2-0 yang dimenangkan oleh Manchester United. Maka agregat sekarang yaitu 5-0, yang mana di leg pertama Manchester United berhasil menang 3-0, maka dipastikan Manchester United lolos ke final selanjutnya. Di final Manchester United dinantikan oleh Newcastle, yang mana Newcastle ini tim cukup kuat, cukup bagus untuk saat ini, yang mana Manchester United dan Newcastle ini berada di zona papan atas keduanya. Tentunya nanti final pertandingan cukup sengit, cukup merebutkan gelar antara Manchester United dan Newcastle tentunya. Langsung aja ke pertandingan kita kali ini. Manchester United melawan Nottingham Forest, yang mana di susunan pemain Manchester United, Erik ten Hag memasang lini belakang, ada Rafael Varane yang akan berduet dengan Lisandro Martinez. Kemudian ada di kanan ada Aaron Wan-Bissaka, di kiri ada Luke Shaw. Kemudian di depan ada pemain cukup bagus, pemain inti, ada Anthony. Kemudian ada pemain baru dari Manchester United, ada Workhorse. Kemudian satu lagi ada Garnacho, pemain muda yang selalu dipercaya oleh Erik ten Hag, yang selalu dimainkan oleh Erik ten Hag di beberapa pertandingan sebelumnya. Di lini tengah ada Fred, kemudian ada Bruno Fernandes, pemain cukup lincah, pemain cukup bagus bagi Manchester United. Kemudian ada Casemiro, untuk saat ini bentengnya Manchester United, yang mana untuk memutus serangan-serangan daripada lawan. Cocok ini untuk Casemiro. Kemudian untuk penjaga gawang kali ini Erik ten Hag tidak memainkan David De Gea, melainkan Tom Heaton, yang mana sudah lama tidak main di pertandingan. Untuk pertandingan ini tentunya Erik ten Hag tidak mau timnya untuk bermain imbang, maka dari itu dia ingin memacu untuk menang timnya. Sebelum pertandingan ini dimulai, formasi yang dipasang oleh Erik ten Hag adalah formasi 4-3-3, yang mana yang formasi sebelumnya itu yang dipasang oleh Erik ten Hag adalah 4-2-3-1. Kenapa formasi ini dirubah? Karena ada salah satu pemain dari Manchester United yang cedera, yaitu Eriksen, sehingga formasi 4-2-3-1 tidak dipakai untuk saat ini. Yang dipakai adalah 4-3-3 yang cukup tangguh, cukup bagus menurut saya. Memasuki babak pertama, Manchester United bermain passing-passingnya lumayan bagus, tapi tidak seperti biasanya. Passing-passing yang biasanya itu cukup tajam, cukup pasti ya teman-teman ya. Oke, di babak pertama, menit-menit awal Manchester United sudah mulai memasuki lini pertahanan daripada Nottingham Forest untuk mencari luang untuk menciptakan gol di babak pertama ini, sehingga beberapa pemain yang langsung menusuk ke lini pertahanan daripada Nottingham Forest, yaitu ada Garnacho yang selalu diandalkan di sisi sayap. Kemudian ada Bruno Fernandes yang membantu daripada penyerangan tersebut, sehingga bisa memasuki kotak penalti daripada Nottingham Forest. Namun sejauh ini belum ada tercipta peluang atau belum ada tercipta gol, atau sehingga skor sementara ini masih 0-0. Di babak pertama ini, di menit pertengahan ini belum juga ada tanda-tanda gol untuk kedua tim, baik dari Manchester United maupun daripada Nottingham Forest, sehingga skor mereka masih 0-0.
Manchester United terus membangun serangan-serangan untuk menusuk daripada tembok pertahanan Nottingham Forest, untuk mencari peluang, untuk mencari celah-celah untuk mendapatkan gol. Namun itu tidak dapat buat Manchester United untuk menjebol gawang daripada Nottingham Forest, sehingga di pertengahan babak pertama ini tidak tercipta juga gol satupun baik dari kedua tim ini. Memasuki akhir-akhir daripada babak pertama, Manchester United mendapatkan peluang satu, yaitu pressing daripada Casemiro yang mengenai kepala atau menyundul daripada Rashford untuk menjebol gawang, namun terkena tiang daripada Nottingham Forest. Di babak pertama ini untuk penguasaan bola sangat berpihak kepada Manchester United, namun shoot on target kurang untuk Manchester United, sehingga tidak adanya gol di babak pertama ini. Memasuki akhir babak pertama, ada suatu peluang buat Manchester United, itu ada crossing dari Casemiro tentunya mengenai kepala daripada Watford untuk menyundul ke gawang Nottingham Forest. Sayangnya terkena tiang daripada Nottingham Forest dan tidak terjadi gol. Inilah suatu peluang dari Manchester United yang cukup bagus, namun sayangnya tidak tercipta gol. Masuk ke babak kedua daripada pertandingan ini, awal-awal Manchester United di babak kedua ini permainan sudah cukup meningkat untuk crossing, dari segi umpan-umpan udah tajam, kemudian daripada serangan Manchester United sudah signifikan meningkat menurut saya untuk menciptakan gol di babak kedua ini. Sehingga harus bekerja keras lagi untuk pasukan Erik ten Hag untuk mendapatkan gol di babak kedua. Hampir sama di pertandingan sebelumnya, babak pertama tidak ada terjadi gol sama sekali baik dari Nottingham Forest maupun dari Manchester United. Memasuki menit 61, Erik ten Hag menggantikan beberapa pemain, yaitu yang masuk ada Anthony Martial, kemudian ada Rashford salah satunya. Pemain ini pemain yang cukup banyak menciptakan gol di beberapa pertandingan sebelumnya. Pemain yang cukup bagus bagi Manchester United. Kemudian salah satu lagi pemain yang masuk adalah Jadon Sancho yang sudah lama absen dari tahun kemarin, yang tidak masuk dari skuad Manchester United. Hari ini dia sudah main melawan Nottingham Forest. Pemain ini cukup bagus menurut saya. Memasuki babak kedua ini permainan MU temponya sudah tinggi, sudah meningkat, sudah bagus menurut saya untuk menciptakan peluang-peluang tentunya nanti ya. Sehingga Manchester United bisa membuat gol daripada pertandingan kedua di leg kedua ini. Tidak selang lama kemudian di menit 73 Anthony Martial berhasil menciptakan gol pertama di babak kedua ini. Tentunya skor menjadi 1-0 buat Manchester United. Terus permainan Manchester United meningkat tajam, kemudian umpan-umpan yang akurat untuk menambah gol mereka nantinya. Kemudian tidak selang lama kemudian waktunya di menit 76 atau 3 menit kemudian tercipta lagi suatu gol, yaitu dari Fred, yang ini cukup tidak terlalu gol istimewa menurut saya karena udah tidak terlalu tajam umpannya, sehingga gol ini tercipta. Maka gol saat ini 2-0 buat Manchester United untuk saat ini. Maka Manchester United dipastikan sudah aman dengan 2 gol ini. Namun Manchester United tidak bisa lengah untuk menghadapi pertandingan ini sampai selesai.
Untuk Nottingham Forest, saya perhatikan saat ini klub ini juga tidak terlalu lemah menurut saya, cukup bagus dari tembok pertahanannya. Sayangnya kerjasamanya saja di belakang untuk Nottingham Forest lebih solid lagi. Untuk pertandingan ini Manchester United sangat dominan setelah pergantian beberapa pemain untuk mendatangkan tenaga baru, sehingga permainan sudah berubah menurut saya di babak kedua ini. Untuk 2 gol sudah cukup menurut saya untuk saat ini untuk menembus final. Manchester United sudah dipastikan mendapatkan tiket ke final nantinya dengan 2 gol ini, maka agregat jadi 5-0 untuk Manchester United. Sebelum babak kedua berakhir, Manchester United bermain terus rapi, terus menciptakan umpan-umpan yang akurat, umpan-umpan yang tajam di permainan ini. Menurut saya di permainan ini dari babak pertama sampai babak kedua yang sangat berpengaruh di lini penyerangan, yaitu ada Bruno Fernandes, karena dia sangat lincah, sangat agresif, ada di beberapa sisi, kanan, kiri, tengah, ke belakang dia juga bisa membantu untuk bertahan, sehingga pemain ini sangat bagus menurut saya, sangat lincah. Secara statistik Manchester United tentunya lebih unggul tentunya. Untuk ball possession ada di 74% banding 26%. Kemudian ada total shoot 13/5, kemudian ada shoot on target 6/3, ada shoot off target 6/1. Tentunya Manchester United menguasai daripada laga ini. Akhirnya MU berhasil memenangkan laga ini dan melaju ke final, yang mana sebelumnya Manchester United ini pernah melaju ke final, yaitu kalau tidak salah di tahun 2018 menghadapi Chelsea. Namun Manchester United kalah dengan skor 1-0 waktu itu, sehingga tidak bisa mendapatkan trofi daripada Carabao Cup ini. Buat Manchester United nantinya melaju ke final menghadapi Newcastle, tentunya ini peluang yang cukup bagus buat Erik ten Hag untuk membuktikan kepada fans Manchester United tentunya bisa meraih trofi pertamanya di musim ini. Belum genap 1 tahun buat Erik ten Hag melatih Manchester United, namun sudah masuk ke salah satu liga untuk menuju final tentunya. Ini adalah pencapaian yang cukup bagus buat Erik ten Hag untuk mendapatkan juara. Maka menurut saya Manchester United saat ini mempunyai peluang untuk man of the match. Kalau tidak salah didapatkan oleh Marcus Rashford. Meskipun Martial dan Fred yang menciptakan peluang gol, namun yang mendapatkan penghargaan ini adalah Rashford kalau tidak salah. Tapi menurut saya yang mendapatkan ini adalah Bruno Fernandes. Kenapa? Dari babak pertama sampai babak terakhir Bruno Fernandes ini cukup aktif membagi umpan, membangun serangan-serangan. Dia itu cukup lincah, cukup bagus menurut saya melihat dari pertandingan ini. Sehingga menurut saya yang mendapatkan penghargaan ini Bruno Fernandes, karena dia berpengaruh di pertandingan ini untuk melakukan umpan-umpan dan crossing yang bagus. Walaupun dia tidak menciptakan gol, namun dia sudah bekerja keras, terlihat dari babak pertama sampai babak kedua. Bagaimana menurut fans Manchester United? Apa kita sepakat? Tulis di kolom komentar. Sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.